Sebuah kabar yang cukup mengkhawatirkan. Kini Amerika Serikat mendapatkan akses tak terbatas untuk mengembangkan dan beroperasi dari pangkalan militer di Papua Nugini. Tentu, kekuatan militer Papua Nugini akan ikut meningkat. Ditambah, relawan militer Papua Nugini sudah pernah menyatakan bahwa mereka bersama tentara Australia siap untuk membantu Papua Barat agar bisa segera merdeka dan keluar dari NKRI. Bisa bayangin kan, kalau kekuatan ini tergabung? Tapi sejauh mana sih kekuatan militer Papua Nugini? Mari kita lihat sama-sama. Tahu nggak, kalau negara yang berbatasan langsung dengan kita di Indonesia ini, di peta emang udah masuk kawasan Asia. Tapi secara administratif ternyata mereka bukan Asia loh. Papua Nugini merupakan bagian dari negara kepulauan di Oseania, yaitu wilayah geografis yang mencakup Australasia, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Atau jangan-jangan karena itu ya, banyak dari mereka yang sampai bela-belain Papua Barat biar keluar dari NKRI. Negara yang dihuni oleh sekitar 8.935.000 penduduk ini memiliki Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang dikenal dengan sebutan Papua New Guinea Defense Force yang disingkat PNGDF. Nah, PNGDF ini bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara dan terdiri dari Angkatan Bersenjata Papua Nugini yang mencakup Angkatan Darat Papua Nugini, Angkatan Laut Papua Nugini, dan Angkatan Udara Papua Nugini. Kekuatan militer Papua Nugini relatif kecil dibanding dengan yang lainnya, mungkin karena personil dan peralatan mereka yang terbatas. Ya, kalau mau dibandingin sama kekuatan militer Indonesia di dunia kan berada di peringkat 13 di dunia. Negara yang menganut sistem pemerintahan kesatuan parlementer monarki konstitusional ini bahkan tidak tercatat sama sekali dalam perankingan di Global Firepower. Bayangin aja, negara ini cuma ngandelin personil aktifnya yang sebanyak 3.600 pasukan. Masih jauh banget ya dengan Indonesia yang punya total pasukan sebesar 1 juta personil. Tapi meski begitu, militer Papua Nugini telah berpartisipasi dalam beberapa operasi penjaga perdamaian di wilayah Pasifik dan memiliki kerjasama militer dengan beberapa negara lain termasuk Australia. Nah, untuk anggaran pertahanan Papua Nugini sebesar 10.142.619 US dollar atau sekitar 152 miliar rupiah. Sangat jauh beda sih dengan anggaran pertahanan Indonesia yang mencapai 8,8 miliar US dollar. Padahal negara ini kaya akan sumber daya yang memiliki cadangan mineral mulai dari minyak bumi, tembaga, dan juga emas. Tapi kok ekonominya lemah ya? Baik, untuk Angkatan Darat Papua Nugini, mereka menamainya dengan nama Elemen Darat yang dibentuk pertama kali pada tahun 1951 sebagai komponen Angkatan Darat Australia. Tapi mereka tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang mumpuni. Mereka hanya memiliki 4 unit kendaraan lapis baja WZ-551, itu pun hasil hibah dari Cina. Mereka nggak punya tank, nggak ada artileri-artilerian, bahkan artileri roket pun nggak ada. Tapi mereka punya RPG dan peluncur granat buat ngancurin alutsista milik musuh. Selain itu, mereka juga dibekali dengan sebuah meriam kecil berukuran 30 mm yang terpasang di badan APC ini. Plus, sebuah senapan mesin koaksial berukuran 7,62 mm yang terpasang di kendaraan lapis baja mereka dan diandalkan dapat dengan cepat melumpuhkan target. Yap, sebenarnya WZ-551 ini cukup lumayan karena diperhitungkan di kelasnya. Dilengkapi dengan mesin diesel yang menyemburkan tenaga 320 horsepower. APC ini mampu melaju di kecepatan maksimum 85 km per jam, meskipun beratnya menyentuh 15,8 ton. Ya, cukup kencang untuk kelas kendaraan lapis baja dengan berat belasan ton. WZ-551 juga mampu menempuh jarak sejauh 800 km, sehingga cukup diandalkan untuk menelusuri wilayah teritorial mereka yang sebesar 462.000 km persegi. Tapi selain itu, Papua Nugini juga memiliki pasukan khusus yang dikenal dengan LRRU alias Long Range Reconnaissance Unit, yang berarti unit pengintaian jarak jauh. Pasukan ini adalah unit infanteri kecil yang bertanggung jawab untuk menyediakan tim pengintai kecil untuk patroli di hutan hujan tropis, lahan basah, dan juga di dataran tinggi serta kemampuan melawan teroris.
Satuan ini pertama kali dibentuk pada tahun 1996 dengan nama Satuan Pasukan Khusus yang kemudian berganti nama menjadi LRRU. Mereka ini telah berlatih dengan Australian Special Air Service Regiment alias SASR dan New Zealand Special Air Service alias NZSAS yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Pada tahun 2014, LRRU mulai mengembangkan kemampuan kontrateroris untuk KTT APEC yang diadakan pada tahun 2018 dan menerima peralatan baru sebagai persiapan. LRRU juga pernah memberikan kemampuan respon untuk pertandingan Pasifik pada Juli 2015 dengan pelatihan yang diberikan oleh Unit Komando Operasi Khusus Angkatan Darat Australia dan NZSAS. Jadi bisa dibilang mereka nggak bisa dipandang enteng. Gak cuma Angkatan Daratnya yang terbilang menyedihkan, Angkatan Lautnya pun ternyata begitu. Mereka yang disebut elemen maritim ini hanya didukung dengan 2 unit kapal pendarat dan 3 unit kapal patroli. Kapal pendarat mereka bernama Lakekamu yang fungsinya untuk mengangkut persenjataan berat ke berbagai tempat. Kapal ini hanya terinstal 2 senapan mesin yang berukuran 7,62 mm yang digunakan. Tapi, kapal yang aktif sejak 2014 lalu ini lumayan bisa diandalkan kok. Lakekamu bisa membawa 3 unit tank, 13 unit kendaraan lapis baja, 23 truk, dan 4 kendaraan kargo amfibi. Bahkan, kapasitas penumpangnya mencapai 400 awak dalam sekali jalan. Soalnya kapal ini, 2 buah mesin dieselnya mampu menyemburkan tenaga sebesar 675 horsepower, sehingga kecepatan maksimumnya sebesar 17 km per jam dapat dicapai. Oke, sekarang mari kita melihat angkatan udaranya yang dikenal dengan nama Elemen Operasi Udara. Mereka ini punya aset berupa 4 unit pesawat militer pengangkut, 2 unit helikopter, dan 1 unit pesawat latih. Sebelumnya, mereka juga pernah mengoperasikan kapal-kapal hebat seperti Douglas C-47, GAF Nomad, dan 201 Arafa, namun sudah dipensiunkan. Kini, satu-satunya pesawat yang bisa mereka banggakan adalah pesawat CN-235 buatan kolaborasi Indonesia dan Spanyol. Pesawat angkut ini mampu membawa 51 penumpang, 35 pasukan penerjun payung, dan 18 tandu dengan total bobot mencapai 16 ton. Dengan kecepatan maksimum 450 km per jam, pesawat ini mampu menembus jarak sejauh 4.355 km. Secara keseluruhan bisa dibilang, negara yang bahasanya paling banyak di dunia ini ternyata militernya tuh nggak kuat-kuat amat ya. Terus, kenapa berani mendukung OPM? Tapi mungkin karena itu pula mereka justru mengandalkan sekutunya mulai dari Australia, Inggris, Prancis, dan terbaru ada Amerika Serikat. Jadinya kalau ada yang macam-macam sama Papua Nugini, mereka nggak akan segan-segan untuk melindungi negara ini. Ya, kalau udah sampai sini melibatkan pihak lain sih emang udah mulai nyeremin.